coba melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang Firaun. Sudah siap mendengarkan Firaun? Yang didengarkan bukan Firaun, tentang Firaunnya. Bapak Ibu yang punya aplikasi Al-Quran, boleh dibuka dalam surat Ghafir ayat 29. Ghafir sampai 35. Kalau sempat kita lanjut dari 36, 37, 38. Maaf, 36, 37. Itu berkaitan. Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, karangan Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer yang baru wafat baru-baru ini. Surat Ghafir ayat 29 atau 28, dari 28 sampai 35, nanti dilanjut 36, 37. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai pada karakter yang keempat daripada Fir'aun. Coba kita lihat karakter yang keempat. Baik. Pada karakter yang keempat itu dalam surat Al-Qasas ayat 4, kita ulang sedikit. Qasas, Al-Qasas ayat 4. Allah berkata, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah, karakternya Fir'aun itu, karakter Fir'aun yang keempat sebelumnya yang kita bahas, itu memecah belah umat. Jadi kalau ada yang suka memecah belah umat, berarti Fir'aun itu. Makanya Israel itu Fir'aun. Israel itu Fir'aun. Fir'aun masa kini. Tenang ibu-ibu. Baik. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dikata Allah dalam surat Al-Qasas tadi. Dia menindas segolongan yang dari mereka Bani Israel. Dia juga menyembelih anak laki-laki, kemudian membiarkan hidup anak perempuan. Wa yastahyi nisa'ahum humul mufsidun. Atau mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Dalam ayat ini sebenarnya banyak Allah sebutkan. Satu di antaranya adalah cara Fir'aun memecah belah umat. Bagaimana cara Fir'aun memecah belah umat? Cara Fir'aun memecah belah umat, dia adakan adu domba, dia buat adu domba antar satu dengan yang lain. Setiap orang dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, atau lebih tepatnya dengan duit dia dan kekuasaan dia. Dia nanti di dalam ayat ini ada 3 karakter tentang Fir'aun itu. Yang diambil sebagai bentuk kehancuran itu ada 3 karakter. Karakter pertama itu Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Haman. Haman penasehat ulung. Penasehat ulungnya Fir'aun. Nah, kembali kepada ayat tadi, cara Fir'aun memecah belah umat. Fir'aun punya cara memecah belah umat itu dengan kekuasaan. Yang pertama dengan menekan. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini hadis qudsi, ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan fa inna sultani la yanfuzu abadan. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi bilang begini, wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Tapi panjang hadis dia, saya penggal saja. 2 hadis ini saya bacakan. Yang saya artikan begini. Kata Allah dalam hadis kursi begini. Kata Nabi dalam hadis kursinya. Jangan takut dengan kekuasaan. Sekalipun engkau tidak punya kekuasaan. Dia maksud jangan takut dengan kekuasaan itu begini. Jangan takut kehilangan kekuasaan atau jabatan.
jangan takut akan direbut orang kekuasaan, dan jangan takut akan orang-orang yang berkuasa. Nah, ini poin pentingnya di sini untuk dipahami, 3 poin ini. Kita masuk pada poin yang ketiga saja. Jangan takut dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Karena memang ada orang-orang yang dengan kekuasaan itu tujuannya memang menindas, memeras, menindas, menyiksa. Itu memang begitu. Karena memang yang lemah itu memang harus ditindas. Dalam bahasa kapitalis, bahwa yang lemah harus ditindas dan dimanfaatkan. Nah, ini poin penting nih. Jadi mengapa orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang memiliki kekurangan dari sisi harta, iman, itu selalu dimanfaatkan. Kau butuh duit, aku kasih kau duit. Tapi dengan catatan, tolong kau sebarkan hoax ini. Demi duit akhirnya disebarkan. Atau sebaliknya, kalau kau tak mau ikut perkataanku, pokoknya kalau kau tak ikut perkataanku, akan aku masukkan kau ke dalam penjara. Nah, ini namanya tekanan. Tekanan. Kalau kau tak mau korupsi, kau tak usah lagi di sini, pindah. Nah, ini namanya tekanan. Itu yang dilakukan oleh Firaun. Firaun tampakkan di hadapan masyarakatnya yang tidak mau mengikuti perkataan dia, yang tak mau, akan dihabisi. Bisa dibunuh, bisa diusir, bisa dijarah, dan lain sebagainya. Tekanan. Cara Firaun untuk memecah belah umat dengan tekanan. Yang kedua, diberikan imingan atau iming-imingan harta. Agar orang-orang itu bisa suka dengan dia, mau dengan dia. Kalau bahasa sederhananya begini, ada duit dihormati, tak ada duit hilang penghormatan. Itu karena apa? Tolak ukur penghormatan itu duit. Tapi kalau tolak ukur kehormatan itu adalah iman, ada tak ada duit orang menghormati. Kalau tolak ukurnya penghormatan itu adalah akhlak, maka ada atau tak ada duit orang pasti dihormati. Tapi kalau dia tolak ukurnya adalah uang, penghormatan dan penghargaan itu tolak ukurnya adalah uang, dia mati dia, habislah tuh. Tak akan ada orang yang menghormati dia. Bahkan kejadian itu sama terhadap Firaun. Ketika Firaun itu meninggal atau mati, itu semua orang mencaci maki dia. Semua penduduk dia mencaci maki dia, bersyukur akan matinya Firaun. Karena Firaun punya kekuasaan, punya kelebihan, lebih daripada sisi kekuasaan. Sehingga Firaun ini salah satu bentuk contoh yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang karakter pemimpin zalim yang kelak akan menghuni neraka jahanam. Itu disebutkan. Satu di antaranya karakter tersebut, memecah belah umat. Kemudian apa tujuan Firaun memecah belah umat? Litad'if, melemahkan kekuatan. Karena Firaun ini tahu, orang yang tak suka itu mesti ada. Maka cara melemahkan orang yang tidak suka ini biar tidak memberontak, dipecah belah. Sehingga ketika dipecah belah, Firaun tidak perlu turun tangan untuk menghancurkan orang yang tak suka dengan dia. Cukup orang yang tadi, yang sudah dibentuk sama dia, itulah yang akan berkelahi dengan orang yang tidak suka. Artinya gimana? Ada fans, ada haters. Maka si Firaun tak perlu menghancurkan haters, cukup yang fans aja yang menghancurkan. Artinya Firaun duduk manis saja. Contohnya, misal bapak ibu mencaci maki Abu Janda. Itu yang membela dia banyak. Nah, sehingga fans-fansnya Abu Janda ikut membela, mencaci maki kita. Kita tak suka dengan Abu Janda, maka fansnya Abu Janda tak suka dengan kita. Itu kata Ali bin Abi Thalib, musuh kalian itu ada 3. 2 di antaranya, 1 musuh yang nyata, yang kedua sahabat daripada musuh. Kalau musuh kita ini punya sahabat, maka sahabat musuh ini akan memusuhi kita.
Nah, ini poin penting kata Ali bin Abi Thalib. Jadi musuh kita ini banyak. Baik, itu daripada karakter yang keempat. Daripada siapa namanya? Fir'aun. Yang dibunuh Fir'aun itu Bani Israel. Karena ketakutannya Fir'aun dalam mimpi yang merasa mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Apa kenyataan mimpi dia yang dimaksud? Ketika Fir'aun dalam mimpi dia melihat kekuasaan dia ini, masyarakat dia ini, rumah-rumah itu terbakar habis. Kecuali tinggal rumah Bani Israel. Ini dalam pensarahan Gus Baha itu. Kecuali tinggal rumah orang Bani Israel. Disinilah kemudian oleh penasehat kerajaan dan ahli tafsir mimpi pada masanya Fir'aun mengatakan, kelak akan muncul dari golongan Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaanmu. Atau mengganti atau menggulingkan. Nah, inilah alasannya Fir'aun tetap istiqomah dalam menghancurkan Bani Israel. Bayangkan tuh istiqomah ya Bapak Ibu. Istiqomah. Baik. Kemudian yang kelima, kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Ghafir yang tadi kita bacakan. Dalam surat Ghafir. Ya qaumi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini merujuk kepada cerita ketika Fir'aun disuruh mendatangkan dua pilihan, mematikan atau menghidupkan. Maka kata Fir'aun, kalau aku mau beri petunjuk, bisa aku beri petunjuk. Maka dibawalah dua orang di hadapan Musa, yang satu dimatikan, yang satu dibiarkan hidup. Coba ditantang balik sama Musa, coba hidupkan yang mati itu. Nah, itu yang dia tak bisa. Maka naik pitam daripada Fir'aun. Nah, nanti pada ayat yang ke-36, 37 itu di situ dia suruh penasehat ulungnya, ya Haman, ubnuli ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard. Haman, tolong bangunkan aku bangun yang tinggi, aku pengen tahu Tuhannya Musa sekuat apa. Wa inni la azunnuhu kadziba, kata dia. Aku kira Musa itu pendusta, kata dia. Paling bongak-bongak aja dia. Sok-sok kuasa, kata dia. Kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Baik. Maka dalam kalimat tersebut, karakter yang kelima adalah tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Dan itu sudah disampaikan. Ada yang menasehatkan Fir'aun. Ada yang disebut seorang pemuda dari kalangan Bani Israel beriman kepada beriman kepada Allahnya Musa, Tuhannya Musa. Tapi dia sembunyikan keimanan dia. Cuma dia nasihati itu Fir'aun. Seolah-olah dia ini bagian daripada Fir'aun. Dia selalu nasihatkan. Cuma dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar kata-kata penasihat ini. Tapi penasihat ini itu selalu membisikkan Fir'aun untuk tidak melakukan kejahatan. Cuma tak pernah didengar oleh Fir'aun. Maka karakter yang kelima itu daripada Fir'aun, dia tak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Bagi Fir'aun, yang paling tinggi adalah diri dia. Maka tak ada yang lebih tinggi daripada diri dia, tak ada. Ketika Donald Trump menyatakan diri lebih daripada segalanya, bisa melakukan apapun. Ketika Donald Trump mengatakan akan kami di Palestina, maka Allah berbalik. Seketika Allah hancurkan Amerika. Ketika ya itulah pokoknya. Menyebut namanya aja susah. Netanyahu. Ketika merasa diri dia agung sampai mendapat julukan negara yang tidak bisa dikalahkan di muka bumi ini. Seketika melalui Iran, kabur dia. Naik jet pribadi, dalam jet itu dikawal oleh 2 jet yang lain. Nah, ini kemudian menjadi perhatian. Allah ingin tunjukkan kepada manusia,
Sesumbar apa dirimu dalam kekuasaan yang kau miliki, pasti Allah hancurkan. Ini kita tak menjelekkan presiden kita pada masanya, Pak Soeharto. Dalam masa kekuasaan dia mungkin ada khilaf yang dilakukan, tapi sesumbar yang terjadi Allah kasih ujian dan cobaan dengan penggulingan dalam model kudeta. Sama Kemal Atatürk, kurang apa Kemal Atatürk itu? Panglima perang terkenal yang sangat memahami strategi perang dan tahu betul, tapi tumbang di tangan para partai anak muda tanpa ada pertumpahan darah. Sesumbar apa Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai menutup, tidak boleh ada yang datang ke Mekah, pasokan makanan dan minuman. Tapi ketika kekuatan yang dibangun oleh Nabi di Madinah serasa sudah cukup, melalui negosiasi dan penutupan tempat atau embargo bagi penduduk Mekah untuk datang ke Madinah dalam bentuk jalur perdagangan, ditutup sama penduduk Madinah. Akhirnya orang-orang Mekah kebingungan. Dibangun komunikasi dengan sekitar Mekah. Akhir yang terjadi, Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Dan ini semua yang merasa hebat akan ditumbangkan. Semua yang merasa kuasa akan ditumbangkan. Babilonia pada masanya, Babilonia, Irak sekarang, pada masanya pernah berkuasa yang sangat tangguh. Sampai Nabi sebutkan dalam hadis itu, 3 kekuatan besar kelak di akhir zaman yang tampak. Bukan Iran ya. 1 Irak. Yang kedua Yaman. Yang ketiga Syam. Irak itu pengkhianat besar. Mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Mengkhianati Al-Hasan. Mengkhianati Al-Husain. Itu pengkhianat itu. Irak itu. Pada masanya. Sehingga disampaikan oleh Nabi dalam hadis dia, 3 kekuatan besar Irak ini punya sejarah. Irak ini tak jauh berbeda dengan Iran punya sejarah atau mental pejuang, mental berperang. Pada masa Babilonia, kekuatan Irak itu di atas. Sampai Irak itu bisa membeli orang-orang Yahudi pada masanya. Yang kemudian diajak kerjasama untuk membangun Babilonia ketika itu. Kecemburuan oleh Persia, ingin kembali menaklukkan Babilonia, maka Persia yang Iran hari ini pernah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang sudah bekerja sama dengan Irak itu dalam bentuk pengkhianatan Yahudi. Diambilnya orang Yahudi dari Irak tadi, Babilonia tadi, bersekutu dengan Iran, bersekutu dengan Persia, kemudian dia gulingkan Babilonia. Jadi 2 negara ini, Iran dengan Irak ini punya mental perang yang besar, yang tidak boleh kita tutup mata. Jadi kalau prediksinya para ulama, sebagian para ulama memprediksi begini, Iran tuh pasti menang. Nah, itu bahasa kasarnya. Kata dia, ini prediksi ya. Iran tuh pasti menang. Kata dia. Nah, ini karena benih-benih perang dunia ketiga ini dah nampak. Gitu. Uniknya negara-negara Islam yang tunduk ini belum menentukan sikap sebelah mana. Apakah ke Amerika ataukah ke Rusia, Cina, Iran. Nah, ini kata SBY 5 pemegang kendali dunia dalam urusan perdamaian. 1 di antaranya adalah Rusia, kemudian Cina, Iran, Amerika, Israel. Itu tergantung pada permainan mereka lah. Ini yang disebut dengan model geopolitik. Uniknya Amerika punya proxy war. Perang menggunakan proxy. Iran juga sama. Perang menggunakan proxy. Artinya apa? Model berperang mereka dalam jalur politik ini 2. Mereka menggunakan tangan orang lain untuk memanfaatkan dunia. Sama, begitu juga Iran. Iran juga memanfaatkan perperangan, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan. Dan itu terjadi. Selalu terjadi. Ketika Yahudi berperang dengan Babilonia, dia menikmati saja. Tak perlu energi banyak untuk dikeluarkan. Ketika Persia menang atas Babilonia, itu menangnya tidak perlu mengerahkan tenaga dengan sekuat tenaga. Maka Iran ini punya masa, punya
punya masa lalu yang tidak boleh kita tutup mata karena memang kekuatan. Dia pernah menaklukkan Babilonia, pernah menghancurkan Yahudi, dan Iran selalu berada di balik penaklukan Yerusalem. Iran selalu berada di balik penaklukan Yerusalem yang dilakukan oleh Eropa. Nah, ini dalam sejarah. Kembali kepada poin tadi, bahwa Fir'aun tak pernah mau menerima pendapat siapapun. Dia tahu orang-orang lain ini yang memberikan pendapat bukan Tuhan, sementara diri dia Tuhan. Artinya Fir'aun sudah mengaku diri dia Tuhan. Maka kalau ada sekarang manusia yang mengaku diri dia Tuhan, berarti dia lebih parah daripada Fir'aun. Baik, itu yang kelima. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat selanjutnya itu, wa qala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumal ahzab. Disampaikan di situ, ada ketakutan terhadap kaumnya akan terjadi perkampungan-perkampungan yang akan mendapatkan ahzab wal azab. Jadi ada ketakutan yang terjadi. Seorang pemuda yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya terhadap Fir'aun itu, dia kata begini, aku takut kelak Fir'aun dan para pengikutnya ini diazab oleh Allah itu. Bahkan belum sempat dia beriman kepada Allah, mereka sudah diazab. Karena memang cerita sebelumnya begitu. Orang-orang yang tak beriman kepada Tuhan, kepada Allah, yang dibawa oleh risalah oleh para nabi, kemudian mereka di bumi hanguskan oleh Allah. Maka karakter Fir'aun ini sebenarnya menjadi contoh. Itulah alasan kenapa Fir'aun ini tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran nama asli. Karena kejadian itu akan terus terulang. Buktinya dengan nyata kita lihat hari ini, para penguasa-penguasa menganggap diri mereka lebih dan berkuasa. Baik dari sisi harta yang berkuasa, baik dari sisi kekuasaan yang berkuasa, baik dari sisi permainan politiknya yang berkuasa, mereka merasa semua itu sudah di atas. Jadi tidak perlu lagi yang namanya Tuhan. Maka pernah terjadi pada masa dahulu Yunani, seorang pemikir Yunani itu merasa begini, ketika kekacauan dengan kekuasaan yang pernah terjadi, sampai dia bilang begini, Tuhan itu sudah mati. Kami tidak butuh Tuhan. Kami tidak butuh Tuhan. Yang kami butuhkan adalah apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami jadikan kekuasaan. Jadi Tuhan itu bagi mereka tidak ada. Makanya kenapa lahir kelompok-kelompok ateis yang tidak percaya yang tak percaya pada Tuhan. Dan ini alasan, kata orang-orang ateis itu, ini lebih tinggi daripada wahyu. Akal ini lebih tinggi daripada wahyu. Sehingga kami tidak butuh Tuhan. Wahyu datang dari Tuhan. Akal datang dari kesempurnaan manusia. Kata dia. Nah, ini poin penting untuk disampaikan bahwa ada orang-orang yang meninggikan akal seolah-olah mereka lebih daripada segalanya. Nah, kaum liberal, sekuler, orientalis, mereka berposisikan diri pada hal tersebut. Akal lebih tinggi daripada wahyu. Sampai mereka katakan bahwa Al-Quran itu di bawah akal. Maka orang-orang beriman wajib dia bertadabbur pada ayat-ayat seperti ini. Karena kita tahu tuh di mana karakter-karakter yang Allah turunkan. Sehingga mohon maaf ini bukan cocokologi. Dan Allah menunjukkan karakter itu untuk manusia berpikir. Jangan-jangan daripada mereka yang mengerti tapi mereka melakukan. Banyak orang yang sadar tapi melakukan. Ini yang menjadi masalah. Uniknya, sumpahnya dengan Al-Quran, tapi karakternya dengan Fir'aun. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi sumpahnya Al-Quran, karakternya Fir'aun. Berarti Ustaz bilang mereka itu Fir'aun. Iya kalau mereka merasa. Kalau mereka tak merasa ya Alhamdulillah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu baru 6. Sementara ada 16, masih 10 lagi. Baik, kita lanjutkan pada karakter yang ke-6. Menjauhkan rakyat daripada kebenaran. Apa kata dia? Ketika Musa memberikan kebenaran dalam membawa risalah
sang pencipta. Apa kata mereka? Haman, kemudian Fir'aun, innahu lasahirun kadzab. Bahkan dalam Al-Quran dalam surat Thaha dikatakan, qalu inna hadza lasahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muslah. Kenapa di sini disebutnya dua orang? Harun wa Musa. Dia Harun dan Musa cadel, sementara Harun ahli komunikasi. Musa tak bisa berbicara dengan baik, tak bisa berdiplomasi, tapi Harun punya kelebihan pada aspek diplomasi. Sehingga digabunglah antara Musa dengan Harun. Kemudian muncul pertanyaan, siapa Harun ini? Dalam Al-Quran disebutkan dua hal. Satu disebutkan saudara dia, yang satu lagi saudara perempuannya. Nah, dua-dua ini kalau dalam pandangan para ulama, kata Ibnu Katsir, saudara daripada Maryam. Tapi dalam tafsir yang lain, kakak daripada Musa. Dan ini diperdebatkan oleh para ulama ahli tafsir tentang siapa sebenarnya Harun. Dan kenapa tiba-tiba muncul Harun di situ. Secara itu bisa dilacak dalam sejarah. Bahwa sebenarnya Harun ini adalah orang lain. Sebenarnya orang lain yang disandarkan sebagai kalimat persaudaraan. Akhakum. Atau lebih yang disebut dalam Al-Quran tersebut, saudara perempuan kalian. Nah, saudara perempuan ini siapa? Ini kemudian yang menjadi persoalan. Ada yang mengatakan dia daripada Maryam, ada yang mengatakan dari yang lain. Nah, kata Fir'aun, Musa, Harun, pembongak. Jangan kalian percaya. Nah, Fir'aun melakukan penekanan itu kepada mereka. Sama halnya yang dilakukan pada masa sebelum Umar bin Al-Khattab. Sebelum Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam Islam. Pada masa Abu Jahal, Abu Lahab. Untuk menggeserkan kebenaran itu, tekan itu. Dia tekan dulu. Dia sampaikan kepada masyarakat itu. Muhammad itu kazab. Muhammad itu sahir. Muhammad itu penipu. Muhammad itu tukang sihir. Disampaikan tuh. Kata Abu Jahal, Muhammad itu la sahirun kadzab. Sangat penyihir ulung. Sehingga membuat kalian terhipnotis dengan perkataannya. Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama pada budak dia. Ada budak perempuannya. Umar bin Khattab kata, itu tidak benar. Tapi pengakuan Abu Jahal, kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada Abu Sufyan dan kawan dia. Kemudian Abu Sufyan bilang, kenapa ente sudah tahu kebenaran Muhammad, kenapa ente tidak masuk Islam? Dari kabilah Muhammad dari kabilahnya Muhammad ada Nabi. Dari kabilah kami tak ada Nabi. Gengsi aku, kata dia. Jadi Abu Jahal menyebarkan hoax itu karena gengsi aja. Abu Jahal meredam kebenaran itu karena gengsi. Fir'aun sama. Fir'aun tak mau rakyat dia terpesona akan kebenaran. Maka dia kata Musa Harun itu pendusta. Apa dia kata sama masyarakat itu? Mereka menginginkan kekuasaan. Mereka ingin menggulingkan diriku agar mereka mendapatkan kekuasaan pada sisiku, kata dia. Coba bayangkan Fir'aun. Sekarang ada yang begitu ada. Menebar hoax untuk menjatuhkan karakter orang lain. Itu bagian daripada Fir'aun sebenarnya. Karakter-karakter Fir'aun yang dilakukan. Maka kata para ulama, sebagian para pengamat itu mengatakan, Fir'aun pada masanya itu sudah berperang dengan media. Digunakan media. Media maksudnya lisannya orang lain. Dia gunakan tulisan oleh penasehat ulung dia. Cara menyebarkan hoax tadi, berita ditulis dalam bentuk risalah atau surat, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Dibacakan di hadapan masyarakat akan kebohongan Musa dan Harun. Sekarang kan begitu. Untuk menjatuhkan lawan itu butuh strategi. Salah satu strategi yang digunakan adalah menebar aib. Jadi menyebar aib dengan media. Bahwa si Fulan ibn Fulan tak layak jadi pemimpin, jatuhkan dia. Dia punya aibnya ini. Hancur, habis karakter orang. Akhir yang terjadi,
Orang tadi redup. Nah, di sini poin penting. Banyak orang-orang yang melakukan atau menutupi kebenaran. Dia sekarang nih persoalan kebenaran itu, mutlak kebenaran itu datang dari Allah. Mutlak kebenaran itu datang dari Allah. Hanya saja umat muslim hari ini ada beberapa karakter. Satu, menyembunyikan kebenaran. Dan ini yang paling berbahaya. Yang suka ikhfa'ul haq, menyembunyikan, au kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Apa maksudnya menyembunyikan kebenaran? Kalau kebenaran itu terungkap, itu berdampak pada diri dia. Kalau Fir'aun ungkapkan kebenaran, apa kata Fir'aun? Kalau Fir'aun bilang bahwa Tuhannya Musa itu betul-betul ada, betul-betul kuasa, kira-kira Fir'aun hancur apa tidak? Sama Pak. Banyak para penguasa hari ini menyembunyikan kebenaran, takut akan kedok dia terbuka. Aib dia terbuka. Kerusakan dia terbuka. Tak mau. Sehingga harus disembunyikan. Namanya kitmanul haq. Menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, tahu kebenaran tapi tidak mau kita menyampaikan. Dan ini terjadi pada beberapa kali kasus. Maka Nabi bilang dalam hadisnya, terutama pada mereka pengacara, hakim, al-qudatu salasah. Hakim itu 3 kata dia. 2 di neraka, 1 di surga kata dia. Nah yang 2 di neraka ini apa? Tahu dia kebenaran tapi dia tak eksekusi kebenaran itu. Nah, itu yang berat tuh di situ. Kita tahu kebenaran tapi kita tak sampaikan kebenaran itu. Kita tahu, kita tak sembunyikan. Cuman kita tak mau berbicara karena kita takut. Sehingga kita butuh lisan yang lain, lidah orang lain untuk menyampaikan kebenaran itu. Kenapa? Karena kita takut. Pertanyaannya adalah, kalau kita takut akan menyampaikan kebenaran, berarti na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita masih ada yang kita takuti selain daripada Allah. Ini Bapak Ibu kan kita mengkaji ilmu tasawuf. Apa hukumnya takut kepada selain daripada Allah? Apa hukumnya takut kepada selain daripada Allah? Itu bisa kufur. Bisa kufur. Sekarang begitu. Kenapa ditekan? Untuk menyampaikan kebenaran perlu tekanan. Biar jangan sampai kebenaran itu tersebar, tekan dulu. Sehingga orang tak berani berbicara. Orang tak berani berbuat. Orang tak berani berkata. Inilah kemudian kenapa karakter Fir'aun itu masih ada. Masih banyak orang-orang yang takut kebenaran itu terkuak harus ditekan. Dan uniknya ada orang-orang yang berani, yang tak mau menyampaikan kebenaran. Takut. Yang kedua. Yang ketiga, kebenaran itu memang harus disampaikan. Melalui pribadi-pribadi orang-orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini yang hari ini kita sedikit temukan. Kenapa? Lisan kita seolah-olah terjaga untuk tidak menyampaikan kebenaran itu secara terang-terangan. Nabi kata begini, jika kebenaran itu bisa menyelamatkan dan bisa merubah pandangan, maka sampaikan kebenaran itu dalam bentuk keramaian, sekalipun tak disukai. Inilah asal mula kalimat itu, qulil haq walau kana marra. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Jangan salah menempatkan hadis ini. Karena dulu untuk mengatakan kebenaran pada masanya itu butuh kekuatan. Sama, hari ini juga begitu. Para Fir'aun yang ada sekarang, kita ambil contoh Bapak Ibu. Ketika Iran melakukan atau memberikan hadiah rudal Israel, itu sistem intelijennya udah rusak semua itu. Cuma masih bisa membuat atau menutupi kebenaran. Berita tentang rakyat Israel menangis itu tidak semua orang tahu. Hanya ada beberapa video yang kemudian sebelum dihapus sudah diambil, sudah di-download. Itu pinternya Fir'aun pada masa sekarang itu. Jadi dia tutupin tuh kebenaran. Apa kata itu? Dalam rilis resmi mereka. Iran cuma tidak tepat sasaran. Dia tak merusak. Padahal sudah begitu hancurnya. Dia kata tidak merusak. Tapi karena media
itu sudah terlanjur tersebar dan ada yang mengambil sebelum dihapus, maka kemudian tersebar akan kelemahan daripada. Dia kata masyarakat dia tidak punya masalah dengan psikologi. Padahal masyarakat Israel itu sekarang ini sudah terasa betul mereka berada dalam kondisi psikis yang sangat atau mental yang sangat parah. Kenapa? Apa bedanya Israel dengan Palestina? Palestina dalam kondisi yang brutal begitu, yang dihabisi oleh Israel, mereka masih tetap bertahan ingin dan tak mau meninggalkan tempat. Israel, penduduknya dengan gagah menuliskan, minta maaf kami Iran, kata dia. Kami cukup, kami mengaku salah, kata dia. Tapi kata Iran, kalian sudah cukup yang kalian buat terhadap Palestina dan Gaza. Hari ini biar kalian merasakan apa yang dirasakan oleh Gaza, kata Iran. Nah, itu Ali Khomeini bicara begitu dalam rilis resmi dia. Kata dia, kalian nantang, kami berikan. Kalian merasa sok berkuasa, kami lakukan. Sehingga dilakukan oleh Ali Khomeini dalam perintah dia. Setiap perintah dia beberapa menit kemudian terjadi. Setiap perintah dia beberapa menit kemudian terjadi. Jadi memang Iran punya masa lalu mental perang yang sangat kuat. Yang tak pernah bisa kita tutup mata dengan kejadian tersebut. Nah, kembali kepada poin yang ke-6 tadi. Menjauhkan rakyat daripada kebenaran. Dan ini karakternya Fir'aun. Yang tidak suka terkuaknya akan kebenaran siapa sebenarnya Tuhan. Sehingga keberhasilan Fir'aun ketika itu menutupi kebenaran dengan mengusir atau memberikan jalan keluar kepada Musa. Pergi kalian, pergi dulu Musa dengan Harun serta para pengikutnya. Karena bagi Fir'aun keberadaan Musa dan Fir'aun ini merusak citra dia sebagai seorang Tuhan. Dia merasa diri dia Tuhan. Nanti kalau Musa sama Fir'aun ini terus menyebarkan tentang Tuhan dia, maka citra dia sebagai Tuhan hilang. Nah, begitu juga Pak karakter manusia sekarang. Kalau tidak disingkirkan si fulan itu, nanti dia sampaikan citra kebenaran, habis citra wak. Nah, jadi perang kekuasaan yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kita perlu memahami betul daripada karakter-karakter Fir'aun. Yang ke-7, menjaga kekuasaan dengan segala cara. Nah, ini dia. Jadi kalau disampaikan karakter Fir'aun ini seolah-olah banyak yang tersinggung. Bukan banyak tersinggung sih memang ya, banyak pelaku. Menjaga kekuasaan dengan segala cara. Ini pernah saya sampaikan dalam skala kecil. Menjaga kursi kepala dinas harus dengan dukun. Itu cara yang paling sederhana itu. Untuk kufur terhadap Tuhan itu, yang paling sederhana, sholatnya di masjid, mempertahankan kekuasaannya di dukun. Kata Tuhan, kalian yang betul yang mana, kata dia. Butuh aku atau butuh dukun, kata dia. Sehingga apa ya, permainan kata setan, kami sedang bertugas, kata dia. Apa tugasmu? Mengamankan kursi. Gitu. Jadi setan nih, dulu setan tuh tak banyak tingkahnya. Kerjaan setan tuh cuman menghasut aja. Sekarang kerjaan setan tuh ya sama banyak sekarang kerjaannya. Tidak hanya kita saja. Jadi kerjaan setan tuh mengamankan kursi, mengamankan kekuasaan, mengamankan harta. Semua kerjaannya sekarang. Padahal dulu bukan begitu. Janjinya mereka dengan iblis, janjinya iblis dengan Tuhan tuh cuman ingin menghasut aja. Menghasut biar orang ini menyeleweng dari galis itu. Tapi sekarang nambah kerjaan itu. Setan, iblis dan jin itu tambah kerjaan. Kasihan betul dia. Yang harusnya hidup di malam hari, sekarang siang hari pun harus hidup. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. 1. Kemudian menjaga kekuasaan dengan segala cara. Diktator, otoriter. Protes malam hilang. Yang gitu. Pernah terjadi masa kelam itu di kita. Mungkin bapak-bapak yang merasa, kami yang muda-muda nih masa itu masih hidup. Masih lah sih. Tapi belum besar betul lah kan gitu. Masih kecil. Tapi itu pernah terjadi dalam sejarah kan begitu.
Kemal Atatürk itu membuat para ulama pada masanya itu sangat ketar-ketir. Asal menyampaikan agama, asal menyampaikan bahasa Arab, langsung pindah alam. Kalau cuma pindah negara masih mending. Ini pindah alam. Pada masa Kemal Atatürk. Tahu Bapak Ibu pindah alam maksudnya? Mati. Jadi Kemal Atatürk itu, kalau tahu dia ada ulama yang menyampaikan kebenaran itu, ada ulama yang menyampaikan ilmu agama di tengah masyarakat secara terang-terangan, itu ulamanya dideportasi, bukan dideportasi, dikeluarkan atau dibunuh, atau diasingkan. Atau dimasukkan dalam penjara itu. Sama seperti Buya Hamka dimasukkan dalam penjara yang sangat sempit katanya. Sangat-sangat sempit. Itu pada masa dahulu. Buya Hamka protes, dimasukkan ke dalam penjara. Awalnya penjaranya agak besar sedikit, makin lama makin kecil, makin lama cuma ukuran diri dia dengan tempat tidur itu tadi, sama ruangannya sekecil itulah. Jadi memang karakternya begitu, cara menjaga kekuasaan. Jadi ditekan siapapun yang menyampaikan kebenaran habisi. Biar tidak ada yang mengganggu kursi dia. Siapa lawan politik dia? Tebarkan fitnah, citra buruk dan lain sebagainya. Dan memang kata Nabi di akhir zaman begitu itu. Pengikut Fir'aun itu banyak. Ternyata pengikut Fir'aun itu tidak pada masa dahulu gitu. Sekarang tuh banyak juga pengikut Fir'aun. Makanya karakter Fir'aun tidak langsung disebutkan dalam bentuk nama asli. Kenapa karakter Fir'aun itu akan tetap ada pada diri orang-orang saat ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Ghafir tadi, ayat 26. Itu Allah sampaikan. Wa qala Fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum au yudhhira fil ardil fasad. 26 dan 27. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ditantang sama Musa. Fir'aun bilang begini, pokoknya gimana caranya bunuh Musa. Nanti kalau tak dibunuh Musa nih, dia akan menyebarkan kebenaran, nanti masyarakat kita berganti agama. Yang tadinya menyembah aku, nanti Tuhan yang disembah Tuhan Musa. Kata. Bunuh Musa tuh. Biar dia meminta kepada Tuhan, kita pengen tahu. Sekuasa apa Musa itu? Betul enggak Tuhannya maha kuasa? Ditantang sama Fir'aun. Kemudian kata Fir'aun, dia takut bahwa akan terjadi perubahan agama pada rakyat dia. Au yudhhir fil ardil fasad, kata Fir'aun, nanti terjadi kerusakan di bumi Mesir ini. Kata Fir'aun. Apa kata Musa? Inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung daripada Sang Pencipta dari orang-orang yang sombongnya na'udzubillah, mutakabbir, yang sombongnya na'udzubillah. Dalam setiap urusan yang tak beriman kepada yaumul hisab. Jadi kalau ada sekarang manusia berpikir ingin menjadi manusia abadi, itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia merasa diri dia tak akan mati karena dia Tuhan. Maka dia minta pada, ini mohon maaf nih sisi lain ya, sisi gelap daripada Fir'aun. Dia minta pada pengurus-pengurus itu, pada pelayan-pelayan dia, untuk mencarikan dukun-dukun ternama yang bisa membuat jamuan dan ramuan agar dia bisa tetap abadi. Jangan salah Bapak Ibu, Fir'aun itu punya makanan atau minuman yang membuat diri dia menganggap, yang dia anggap diri dia bisa abadi. Sekarang ada begitu, ada banyak. Sekarang ini muncul ide dan gagasan dalam dunia teknologi, ingin menciptakan manusia abadi. Ingin menciptakan manusia abadi. Tapi itu mungkin tak terjadi. Karena manusia abadi habis. Baik, itu yang ketujuh. Jadi apapun cara oleh Fir'aun akan dia lakukan, yang penting posisi dia aman. Termasuk harus yang dilakukan oleh Israel sama. Israel ini yang penting bisa mendapatkan posisi, yang penting bisa mendapatkan Yerusalem, yang penting bisa mendirikan Yahudi State
negara Yahudi, gimana pun caranya kami harus bunuh rakyat Palestina itu. Ini Bapak Ibu pernyataan resmi daripada rahibnya Yahudi. Apa kata rahib Yahudi? Seorang wartawan asli Yahudi Eropa datang berkunjung ke Israel. Dia wartawan. Mungkin dalam hati dia masih ada nurani. Sehingga kata wartawan tadi, tidakkah kau sedih melihat anak-anak Gaza yang di mana hati nuranimu? Apa jawaban Rabbi tadi? Rabbi apa rahib ya? Rabbi ya. Apa jawaban dia? Jawabannya sederhana. Mereka rakyat itu, orang-orang yang berdosa dan zalim itu pahala bagi mereka. Katanya. Sama pada masanya begitu. Bani Israel juga begitu dulu. Pernah terbesit karakter begitu dalam karakternya Bani Israel. Untuk menghancurkan rakyat-rakyat Palestina itu. Karena butuh tempat. Karena mereka ilegal, nggak punya tempat. Sehingga sampai hari ini, dengan jejaring yang mereka miliki, mereka merasa berkuasa. Di setiap tempat ada jaringnya. Ada jaringnya. Maka kalau kita rujuk kepada sejarah, Israel itu sebenarnya tidak ada. Yang ada nih Yahudi. Israel sekarang ya, bukan Bani Israel. Allah cuma sebut dalam Al-Quran itu Bani Israel dan Yahudi. Bukan Israel sekarang. Makanya sebagian para pengamat itu mengatakan Yahudi, Zionis itu yang lebih. Karena kita yang kita lawan juga Yahudi, bukan Israel. Mula di akhir zaman juga Yahudi, bukan Israel. Tapi apakah Yahudi ini Israel? Apakah Israel ini Yahudi? Itu kemudian tergantung cara pandang kita saja. Karena memang yang membantu Israel ini, itu juga orang-orang Yahudi. Jejaring Yahudi yang ada di beberapa negara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika John F. Kennedy dibunuh, itu karena John F. Kennedy ingin melepas diri dari Yahudi. Cuman karena tahu keinginan John F. Kennedy ingin melepaskan diri daripada kongkongan Yahudi, itu kemudian John F. Kennedy balik dari Indonesia, dijemput oleh ajudan, tak balik lagi ke rumah. Udah pindah alam. Jadi saking seriusnya mereka itu untuk mengamankan. Kenapa? Karena kalau John F. Kennedy waktu itu melepas diri daripada Yahudi, maka ada kemungkinan perlawanan yang akan dilakukan oleh John F. Kennedy terhadap mereka. Menyingkirkan kekuasaan. Sementara ketika itu yang memegang kendali Amerika adalah Yahudi. Dua dinasti, Rockefeller dan Rothschild. Baik. Yang ke-8 terakhir. Dia ada 16, 8 kemudian kapan waktu kita sampaikan. Yang ke-8 anti reformasi. Anti perubahan. Fir'aun tidak mau melihat adanya perubahan di kalangan masyarakat. Dengan segala cara akan dia lakukan agar jangan sampai rakyat dia sadar. Jadi selalu dibangun citra, selalu dibangun berita, hoax. Setiap ada yang menyampaikan kebenaran, tutup dulu. Ini cara Fir'aun bagaimana? Menyebarkan. Melalui lisan dia gunakan media. Medianya itu media tertulis. Dalam bentuk pengumuman yang dibacakan oleh kekuasaan, penguasa. Sekretaris dia, dibacakan. Tak ada namanya kebenaran itu tak ada. Kebenaran yang mutlak itu cuma datang dari Fir'aun. Tidak ada kebenaran yang mutlak datang dari yang lain, tak ada. Sehingga disinilah Fir'aun mengata bahwa kebenaran itu mutlak akan datang daripada diri dia. Kalian mau kaya, Fir'aun bisa kayakan. Kalian mau miskin, Fir'aun bisa miskinkan. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi memang, tapi sekarang kita lihat memang banyak yang begitu. Orang kaya, mohon maaf jangan tersinggung orang kaya, yang tak beriman maksud saya. Itu memang hampir mirip dengan Fir'aun itu. Dia kekayaannya dia guna untuk membeli suara orang, kursi orang, dan lain sebagainya. Dan bahkan uniknya orang kaya itu bisa membeli orang lain untuk membunuh. Nah, itu bahasanya. Pokoknya kau mati dia, nah, ini duit. Nah, kan gitu. Cara untuk mengamankan sesuatu. Maka anti reformasi.
Fir'aun tidak mau. Karena memang bagi Fir'aun perubahan itu akan merusak citra dia, akan menghabisi posisi dia. Karena dalam mimpinya Fir'aun itu adalah ketakutan akan tergusurnya dia dari kursi yang dia miliki. Kekuasaan maksudnya. Fir'aun tidak pengen itu kekuasaannya diambil oleh Bani Israel. Karena bagi Fir'aun waktu itu adalah mimpi dia dengan hasutan-hasutan yang disampaikan oleh para penafsir mimpi terhadap Fir'aun ketika itu sangat dimakan oleh Fir'aun. Nah, uniknya perintah itu muncul. Dalam surat Ghafir tadi, bunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dan biarkan hidup anak-anak perempuan. Kurang bejat apa dia? Yang tak ada pada masa sekarang ini mungkin itu cuman. Kalau yang lainnya ada. Melakukan segala cara demi kekuasaan ada. Menutupi kebenaran ada. Berkuasa, sangat berkuasa dengan kezaliman banyak. Tapi membunuh itu belum nampak lagi. Tapi mungkin membunuh anak kecil ya, membunuh bayi laki-laki. Itu yang belum kita nampak dari karakter manusia sekarang. Para penguasa-penguasa sekarang. Mudah-mudahan tak terjadi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakuma al-kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa atau kepercayaan yang kami dapati dari nenek moyang kami, mengerjakannya menyembah berhala, dan agar kamu berdua, Musa wa Harun, mempunyai kekuasaan di bumi, kata Fir'aun. Jadi cara Fir'aun menghasut masyarakatnya, dibuatlah hoax bahwa Musa dan Harun ini ingin mengambil kekuasaan. Sehingga kata dia perubahan yang dibawa oleh Fir'aun dan Musa itu hanya untuk mengambil kekuasaan saja. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kebohongan yang nyata yang disampaikan oleh Fir'aun terhadap Musa dan Harun itu sebenarnya sekarang sedang terjadi Bapak Ibu. Sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ketika kita melihat kasus perperangan yang sekarang terjadi di ambang, kalau bahasa guru saya, gerbang perang dunia gitu, antara Iran dan Israel ini, itu sebenarnya kedua-duanya punya masa lalu yang cukup. Israel selalu dimusuhi, sementara Iran itu selalu pernah merasa menang gitu, pada masanya dengan julukannya The Great Persia pada masanya. Iran dalam pandangan para pengamat politik pasti punya misi. Misi antara lain yang dimiliki oleh Iran adalah kekuasaan. Tapi satu sisi Allah pernah katakan dalam Al-Quran, kelak akan Allah tunjukkan kebesaran itu agar mereka-mereka yang diam ini sadar. Ini yang kemudian kita lihat Bapak Ibu dari sisi lainnya. Iran berani menggempur Israel. Semua mata di dunia ini sekarang tertuju pada itu. Semua mata tertuju kepada Iran bahwa betapa beraninya Iran menghancurkan negara yang menganggap diri dia dikdaya. Hancur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kata Iran sederhana. Mana yang kalian kata paling kuat itu? Kami tak pengen mereka merasa lebih kuat daripada Tuhan, kata dia. Maka Iran lakukan itu. Sehingga semua orang mata tertuju. Kita ambil contoh. Saudi Arabia punya kekuasaan lebih. Kurang apa dia melimpah harta benda dia. Kemudian Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain. Kurang apa? Semua punya. Tapi uniknya, Mesir pada masanya pernah berjaya lebih. Tapi apa? Ketika nego yang dibangun oleh Donald Trump, untuknya sebelum perang itu, Donald Trump sudah keliling itu. Donald Trump sudah keliling. Nah, kita nggak tahu apa misi kelilingnya. Mungkin misinya perdamaian dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kelicikan dan pengkhianatan yang mereka lakukan, itu seolah-olah mereka itu menjadi seorang Fir'aun. Gitu. Menjadi Fir'aun. Seolah-olah Donald Trump mengatakan kami ini akan datang sebagai pahlawan di belakang. Pahlawan perdamaian. Seperti citra yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya.
Di sini kemudian Allah tunjukkan melalui tangannya Iran. Tapi Ustaz, dia kan Syiah. Kita membela Palestina dan Gaza, bukan membela Syiahnya. Kita membela Palestina dan Gaza. Oh, hancurnya Israel di tangannya Iran, itu adalah bagian daripada politik. Yang satu sisi jalur kemanusiaan kita bisa dukung, tapi satu sisi dalam jalur urusan ideologi kita harus singkirkan. Karena tidak bisa, Pak. Sekarang ada yang mau menghancurkan, tak ada yang sanggup selain daripada Iran. Akhirnya alhamdulillah sekarang dibantu. Yang membantu pun Cina dan Rusia. Termasuk ada negara kecil yang disebut dengan Yaman dan Turki. Tapi dalam sejarah begitu. Dalam hadis Nabi juga begitu. Satu Irak punya kekuasaan yang kemudian kekuatan Irak itu kata para ulama jangan digubris karena dia bagian daripada pengkhianatan. Yang kedua Yaman. Yaman dia tak terlalu berkuasa tapi selalu membantu. Nah, ini dia, Pak. Dan yang terakhir, pejuang-pejuang yang sesungguhnya nanti akan muncul dari Syam, Palestina, Yordania, Suriah, kemudian Libanon, Yerusalem, itu Palestina. Maka kelak pejuang-pejuang itu akan lahir dari situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 8 yang sudah kita sampaikan karakternya Fir'aun ini, itu Bapak Ibu tengok sendirilah. Ada enggak karakter itu terhadap manusia hari ini? Yang ditakutkan oleh Allah itu, bukan ditakutkan oleh Allah, yang ditakutkan oleh para ulama itu, yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah munculnya orang-orang yang mungkin tak mengaku Fir'aun, tapi karakter dia sudah seperti Fir'aun. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, Fir'aun itu bukan hanya secara global. Fir'aun itu ada dalam rumah tangga kita. Nah, ini dia yang takutnya nih, Pak. Entah itu Fir'aunah atau mungkin itu Fir'aun saja. Tahu Fir'aunah maksud saya, Pak? Ibu-ibu jadi Fir'aun. Atau bapak-bapak yang jadi Fir'aun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah daripada karakter-karakter Fir'aun. Bisa kita menjaga diri agar tak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan Fir'aun. InsyaAllah Allah jaga kita dalam keistiqamahan dan husnul khatimah. Kita berdoa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.